orang Yahudi. Saya kan bukan orang Yahudi. Lah orang Yahudi harus sunat karena itu perjanjian antara Allah Ibrahim, Ishak dan Yakub dengan semua orang Yahudi. Itu perjanjian. Nah saya nggak ikut perjanjian itu, kok ngapain sunat? Lah kamu orang Muslim sunat ikut siapa? Hah? Memang orang Muslim itu orang Yahudi. Hah? Muhammad orang Yahudi. Ikut siapa? Itu kan halusinasi aja, ikut-ikutan aja. Nah, Yesus orang Yahudi. Tuhan yang mengutus Yesus itu orang atau bukan? Anda akui Yesus orang Yahudi, makanya Yesus itu sunat. Berarti Yesus ikut aturan Yahudi. Nah, Yesus menerangkan di dalam Yohanes 14, jika engkau mengasihi aku, maka engkau mengikuti pekerjaan yang aku lakukan. Nah, Yesus itu sunat karena dia orang Yahudi. Lalu kemudian Yesus mengatakan, kalau kamu mengasihi, kalau kau percaya, maka kau akan mengikuti aku. Kenapa Anda tidak mengikuti Yesus? Oh, alasannya karena Anda bukan Yahudi. Nah, berarti Anda bukan pengikutnya kan? Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 15 ayat nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Keseleo kan kamu? Nah, makanya yang sunat itu hanya Bani Israel. Karena pengikutnya aja yang harus mengikuti dia. Coba. Jadi kamu tidak sunat karena kamu bukan pengikutnya. Kamu tidak sunat karena kamu tidak mengasihi dia. Yohanes 14, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus sunat. Kamu tidak sunat, kamu tidak mengikuti pekerjaan Yesus. Dan memang kamu bukan pengikutnya. Nah, kayak gini nih loh, jawaban-jawaban halusinasi dari Muslim. Ya, Muslim tidak tahu bedanya perjanjian Ibrahim dengan mengikuti Yesus, itu tidak tahu bedanya. Paham ya? Yesus itu orang Yahudi mengikuti perjanjian Ibrahim dengan Allahnya. Ya, dan Yesus mengajarkan ajaran yang tentang kasih, bukan mengajarkan sunat. Yesus itu, paham enggak? Yang diikuti oleh orang Kristen itu adalah ajaran-ajarannya Yesus. Paham ya? Jadi kalau mengasihi Yesus itu mentaati ajaran-ajarannya, bukan mentaati perjanjiannya Ibrahim dengan Allahnya, bukan. Itu Yesus memang orang Yahudi, jadi dia harus mengikuti perjanjian itu sebagai keturunan Ibrahim. Nah, yang jadi pertanyaan, Muhammad itu kan bukan keturunan Ibrahim, nggak masuk dalam perjanjian. Ya, Muhammad itu kalau kamu ngaku keturunannya Ismail, itu pun nggak bisa dibuktikan. Kalaupun iya benar, berarti itu keturunan Buddha. Paham ya? Tapi tidak terbukti Muhammad itu sunat. Makanya saya tanya, ada nggak satu saja nabi di Quran yang diceritakan di Quran itu sunat? Tunjukkan dong. Nggak usah melebar kemana-mana. Paham ya? Jadi yang diikuti orang Kristen itu bukan sunatnya. Itu kan perjanjian Allah Ibrahim dengan Allahnya. Paham ya? Kamu jawabanmu itu halusinasi. Tahu nggak halusinasi itu? Yang tidak ada kamu bayang-bayangkan ada. Terus kamu percayai harus ada. Nah, itu halusinasi namanya. Ya? Kamu katakan keturunan budak. Sejak kapan Mesir itu diperbudak? Justru Mesir itu yang memperbudak Israel. Nah sekarang, siapa Sarah? Israel kan? Ayo, keturunan Sarah? Israel kan? Berarti keturunan Sarah itu pernah diperbudak oleh siapa? Oleh orang tua daripada Hagar. Hagar siapa? Hagar adalah anak seorang raja. Dia adalah anak Fir'aun dari Mesir. Jadi yang mana yang anak budak? Fir'aun itu tidak pernah diperbudak oleh Israel. Yang ada Mesir ya memperbudak Israel. Yang diperbudak Israel keturunannya budak keturunan budak semua. Kamu kalau bicara itu pakai logika dong. Perjanjian Allah membebaskan Bani Israel keluar dari apa? Bukan keluar dari hotel, tapi keluar dari perbudakan Mesir. Siapa Mesir ini? Ya, orang tua daripada Hagar. Hagar ini siapa? Ibu daripada Ismail. Berarti Ismail ini adalah pangeran, anak raja.
Aduh, kamu ini dari dulu sampai sekarang masih juga tuyul ya. Nah, ketika Anda mengatakan Yesus itu taat kepada aturan main daripada Bani Israel, karena dia adalah Bani Israel. Lalu kemudian Anda mengatakan kami tidak perlu karena kami bukan Bani Israel. Nah, dari situlah harusnya kamu sadar. Kamu itu bukan pengikut Yesus. Pengikut Yesus itu syaratnya harus Bani Israel. Pengikut Yesus itu harus taat Taurat. Karena Yesus itu adalah praktisi Yudaism, maka pengikutnya pun wajib menjadi praktisi Yudaism. Dalil jelas di dalam kitabmu. Baca Yohanes 14 nomor 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, tuh penekanannya jelas. Sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Kamu tidak percaya itu. Kamu lebih percaya karangan Matius. Ya, pergilah ke seluruh bumi, beritakanlah segala Injil. Yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dibunuh. Kamu lebih percaya kepada pengarang kitabmu daripada sumber daripada apa yang menjadi acuan kebenaran di dalam imannya Bani Israel, yaitu Rasul yang datang kepada mereka. Kamu tidak mengikuti Yesus dengan alasan kamu bukan Bani Israel. Bukan itu alasannya. Alasannya karena kamu itu bukan pengikutnya. Kamu lebih mengikut kepada pengarang kitabmu. Jangan kau sunat. Kalau kau sunat, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Nah, itu siapa yang tangan itu? Pendiri agama Kristen. Kamu percaya ke dia. Yesus mengatakan apa? Tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat sebelum langit dan bumi ini lenyap. Langit dan bumi belum lenyap kok. Belum terjadi semua itu kok. Langit belum runtuh. Ya, bumi belum digulung, belum terjadi. Berarti belum boleh dihilangkan hukum Taurat itu. Setitik pun, kata Yesus. Belum kiamat juga kamu udah hilangkan. Dengan alasan kamu bukan Bani Israel. Karena itulah kemudian kamu itu harusnya tahu diri. Kamu itu bukan pengikut Yesus. Pentuhan Yesus, iya. Berarti buktikan di mana gereja kami yang penuh dengan patung. Ya. Tetapi kalau gereja Katolik, jangan ambil itu. Ya. Jangan buktikan, jangan ambil kotoh itu, sebab itu bukan kami punya gereja. Tetapi yang saya mau, yang kami punya gereja, yang kamu bilang ada patung. Apakah menurut Anda gereja Katolik yang ada patungnya itu sesat? Bapak, walaupun ada perintah di Injil atau di Alkitab, tetap manusia melawan. Manusia berontak. Kenapa? Karena manusia berdosa. Seperti Anda itu, contoh dekat seperti Anda itu. Anda memberontak kepada pencipta sekarang ini loh, saat ini. Itu karena kamu berdosa. Manusia lebih baik patuh kepada ajaran manusia. Makanya semua orang Islam patuh sekali sama ajaran Islam. Karena ajaran manusia tepat waktu, nggak boleh gini-gini. Karena ajaran manusia, karena mereka takut kepada manusia. Mereka nggak takut kepada apa yang tidak bisa dilihat. Kalau orang Kristen takut kepada yang tidak bisa dilihat, bukan takut kepada yang bisa dilihat. Siapa yang tidak bisa dilihat itu adalah Allah itu sendiri. Jadi karena kita, misalnya orang Islam, dia ingin mencuri, dia takut karena dia ada melihat manusia itu ada di sampingnya. Kalau orang Kristen sumpama ini berbuat dosa, nggak usahlah mencuri atau yang lain-lain lah, pokoknya berdosa atau berzina lah, dia takut kepada yang tidak bisa melihat. Nah, kalau kamu takut kepada yang bisa kamu lihat, makanya kamu melakukan dosa. Nah, karena nggak ada manusia di sampingmu, kamu melakukannya. Kalau orang Kristen tidak, takut karena dia tidak bisa melihat. Karena yang melihat adalah Allah itu sendiri, makanya dia tidak melakukan dosa. Itulah kekristenan. Jadi, yang saya maksud di sini, manusia nurut perintah ajaran manusia. Kenapa? Karena manusia sudah berdosa. Walaupun ada perintah menciptakan, membuat patung di Injil atau di Al-Quran, di hukum Taurat, tetap manusia itu melawan.
melawan, membuat patung. Kenapa? Karena berdosa. Jadi umat Muhammad itu tidak bisa membedakan dosa, tidak bisa membedakan dosa, karena mereka tidak tahu arti dosa itu sebenarnya. Kan udah aku bilang kan, kalau kamu itu VN pasti ngibul. Sekarang begini, sederhana saja, Anda menemukan diri Anda itu menyembah manusia. Itu aja dulu poinnya. Nah, sementara perintahnya itu sangat jelas, harus menyembah hanya kepada Allah. Berbicara mengenai dosa, dosa itu adalah melanggar perintah Allah, melanggar perintah Tuhan. Nah sekarang Anda menyembah manusia, ada nggak perintahnya? Berdosa nggak orang yang menyembah manusia? Ini aja dulu, Anda menyembah manusia bernama Yesus. Menurut hitungan akal sehat dan juga pewahyuan, baik yang diajarkan oleh para nabi maupun Yesus, berdosa tidak orang yang menyembah manusia bernama Yesus? Jawab. Saya tidak mempermasalahkan ya di surga atau di dunia. Yang saya tanya itu, Allah bisa dilihat atau tidak dengan kasat mata. Nah, kau ngeles melulu dari awal, ya. Nah, ya sudah, kalau kau sudah akui. Nah, berarti kan intinya Allahmu kan bisa dilihat dengan kasat mata dan punya bentuk, ya. Kenapa saya karena punya bentuk? Karena Rasulullah katakan punya bentuk. Dan ini disepakati oleh ulama syekh, ya. Dr. Rohi, lulusan dari Al-Azhar, Kairo, Mesir. Dia katakan, dia sepakat bahwa Allah mempunyai bentuk yang baru, dia bilang, ya. Nah, bagaimana Allah punya bentuk? Dan ada apa dengan bentuk sebelumnya? Ayo, coba kau jelaskan. Coba saudara tunjukkan kepada saya di mana Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa Allah itu punya bentuk. Silakan. Nah, kalau kau tidak tahu, Rasulullah katakan loh, Allah itu bisa dilihat dengan kasat mata dan punya bentuk. Itu Muhammad katakan. Nah, inilah kacaunya saya bilang, ya. Kacaunya ketuhanan kamu. Ya, coba Anda tunjukkan di mana Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa Allah punya bentuk. Silakan. Ada dalam hadits. Iya atau tidak? Coba kau akui dulu, Juma. Tunjukkan di mana haditsnya, coba. Jangan kamu kayak mengajar di gereja. Ini kau lagi berhadapan dengan saya. Silakan tunjukkan hadisnya. Di mana Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa Allah itu punya bentuk. Silakan. Itu sudah aku tunjukkan, Juma, ya. Nah, sekarang saya tanya, iya atau tidak Allahmu punya bentuk? Ya. Masa gurunda begitu aja nggak tahu, gimana sih? Ya mana? Coba kamu bacakan kepada saya mana haditsnya. Kalau kamu hanya mengatakan sunakom, wahai, lemah sekali pengetahuanmu. Coba tunjukkan yang mana haditsnya, coba. Saya ingin tahu. Oh, lemah. Itu Quran yang kau baca, pembacaan menurut Hafs itu lemah atau tidak, ya? Nah, inilah saya bilang, ya, umat-umat Islam ini, detik ada hadits lemah, doif. Cuma coba kau jawab, ya. Arti sahih apa? Ya? Itu Sahih Al-Bukhari loh. Bukan haditsnya yang lemah, otakmu dan pengetahuanmu yang lemah. Hadits Bukhari yang kamu maksud nomor 6573 itu tidak membahas tentang bentuk Tuhan. Haddatsana Badal ibnul Muhabbir. Ya. Tidak ada di situ diceritakan tentang bentuk Tuhan. Ini menceritakan, hadits ini menceritakan tentang bagaimana kemudian Badal bin Al-Muhabbar menceritakan kepada Subah, lalu kemudian mengabarkan kepada Amru, ya, lalu kemudian Abu Wail mengatakan kemudian kepada Abu Musa, dan lanjutkan lagi kepada Abu Mas'ud, lalu kemudian menemui Ammar ketika dia diutus Ali kepada Kufa untuk mengajak masyarakat Kufa ikut dalam barisan. Lantas keduanya mengatakan kepada Ammar, kami belum pernah melihatmu melakukan sesuatu yang lebih kami benci daripada kesegeraanmu dalam masalah ini semenjak kamu masuk Islam. Lalu kemudian Ammar menjawab,
Dan saya juga belum pernah melihat kamu berdua melakukan sesuatu yang lebih saya benci daripada keterlambatan kalian mengikuti urusan ini. Lantas Ammar memberi keduanya masing-masing satu pakaian, kemudian mereka bertiga pergi ke masjid. Tidak ada kaitannya dengan Allah, bentuk Allah. Kamu itu mulai apa ya? Ya, mulai mencoba lagi kembali penyakitmu yang lama. Suka nipu, bawa-bawa hadits lagi. Itu hadis tidak menceritakan tentang itu. Musnad Abdullah bin Amr bin al-Ash radhiyallahu an itu tidak menceritakan tentang itu. Kamu itu suka sekali nipu. Kamu sudah menipu dirimu dengan menggunakan agamamu. Kau coba lagi menipu orang dengan menggunakan hadits. Aduh, kapan kamu sehat? Betul itu hadis itu. Kayak itu bunyinya. Ya, Sahih Al-Bukhari 657 itu bunyinya. Yakin kamu itu? Coba kamu buka di Google dulu. Kamu itu kan hasil kiriman orang. Aduh, kamu nih sampah. Oh, lemah. Itu Quran yang kau baca, pembacaan menurut Hafiz itu lemah atau tidak, ya? Nah, inilah saya bilang, ya, umat-umat Islam ini detik ada hadis lemah, doif. Cuma coba kau jawab, ya, arti sahih apa, ya? Itu Sahih Al-Bukhari loh. Hasan Wijaya, saya ingatkan kembali ya. Kalau kamu ingin mencari celah di dalam ajaran agama Islam, wajib hukumnya kamu itu belajar Islam. Kamu jangan menerima link-link, menerima copasan-copasan kafir, sesama kafir, lantas kemudian kau jadikan sebagai hujjah untuk menghujat Islam. Nah, mana coba buktinya? Bukhari Muslim, ya, Sahih 6573 itu tidak seperti itu dalilnya. Tidak ada menceritakan tentang bentuk Allah. Nah, inilah makanya saya katakan, orang yang mengkritisi Islam kalau tidak gila, bodoh. Nah, itu ada dua-duanya samamu. Zuma, itu sudah saya screenshot, ya. Jadi kau jangan ngeles-ngeles, ya. Sekarang saya tanya, jangan berkhotbah di sini, ya. Punya bentuk atau tidak? Nah, itu saja. Kamu belajar lagi deh. Kalau kamu ingin mengkritisi Islam, kamu harus belajar dua kitab, Al-Quran dan juga kitab Sahihah. Yang kamu tunjukkan itu bukan hadis Sahihah. Yang kamu tunjukkan itu hadis apa? Hadis yang menceritakan tentang apa yang Allah terangkan, apa yang Allah terangkan dalam Al-Quran tentang wajah atau tentang sifatnya dia, itu tidak ada kaitannya dengan hadis yang kamu maksud. Kamu jangan coba menipu kami di sini. Kami umat Islam itu tahu. Kami ngerti agama kami seperti apa. Loh, kamu mengatakan hadits Bukhari, ya, berapa tadi? 653, 65 berapa tadi? 6573. Mana ada haditsnya tentang bentuk Tuhan? Aduh, kamu jangan gila permanen deh. Kamu belajar lagi. Coba kamu cek di Google. Kamu cek di Google. Hadis Sahih Bukhari nomor 657 itu. Coba kamu cek di Google. Aduh, kamu cuman dapat postingan sampah dari orang lain tuh. Sudah kamu anggap benar. Aduh, kasihan deh kamu. Hadis Bukhari 657 itu menceritakan tentang sholat. Aduh, kamu kok jauh sekali dungunya. Juma, berarti kau tidak jujur, ya. Hadis Sahih Al-Bukhari, ya, itu Syekh Yasir Al-Habib dari Mesir, ya. Dia katakan Sahih Al-Bukhari adalah maskara. Kau nggak artinya apa kamu? Nah, jadi kau jangan ngeles melulu, Juma, ya. Nah, itu sudah saya screenshot. Betul atau tidak Allahmu punya bentuk? Nah, kau jawab. Nah, tadi Jainal udah akui, yang awalnya juga seperti Juma mungkin, ya, pelintat-pelintut Allah bisa dilihat dengan kasat mata. Tadi dia nggak akui. Nah, akhirnya dia akui itu pada Yaumul Qiyamah. Maksud saya apa? Jujurlah gitu loh. Berapa kali saya harus ajarkan ke kamu, kalau kamu mau mengkritisi Islam, kamu harus belajar kitabnya Islam. Jangan kau menerima copasan, lantas kemudian kamu gunakan itu untuk menghujat Islam. Nah, ada copasan, kemudian lengkap copasan dengan terjemahan lagi. Di situ dituliskan Allah berbentuk. Hadits Bukhari 6573. Itu kamu ditipu sama kawanmu sendiri. Hadits Bukhari tentang 6573 itu membahas tentang sholat, bukan membahas tentang bentuk Tuhan. Ya, jadi kamu gila
jangan gila permanen lah. Saya kan sudah lama sering ngajarin kamu, kalau mau mengkritisi Islam itu, ya, kudu belajar dulu buku panduan Islam. Apa itu Al-Quran dan hadits. Nah kalau kayak begini, kamu ditipu sama sesamamu kafir. Ada terjemahan hadits Bukhari 6573, isinya lain. Kasian kali kau. Gundulmu odong-odong, ya. Coba saya tanya ya, Jenul ya. Arti sohi apa? Sohi itu apa artinya? Sohi itu sudah benar. Hadis sohi itu artinya hadis yang sudah lulus dari perawi, matan, sanad dan seterusnya, dan benar-benar murni bersumber dari Rasulullah Muhammad SAW. Itu hadis sohi. Yang jadi masalah itu kamu sekarang. Kamu katakan hadis Bukhari nomor 6573 itu berbicara mengenai bentuk Tuhan. Berdasarkan karena kamu menerima copasan, ada bahasa Indonesianya, kemudian ada tertulis apa? Ini hadis bercerita tentang bentuk Tuhan. Padahal hadis itu tidak bercerita tentang bentuk Tuhan, bercerita tentang sholat. Hadis Bukhari 6573 itu berbicara mengenai sholat. Ya, di situ sangat jelas dikatakan bahwa faqala ma ra'ainaka ataita amran akra indana min islaik fi hadzal amri. Ya, jadi ini bercerita tentang sholat. Teguran sholat kepada para sahabat pada masa itu. Yang bercerita adalah tentang Abu Musa, Abu Mas'ud, dan juga ketika mereka menemui sahabat Rasulullah itu Ammar, ya, ketika diutus oleh Ali ke Kufah untuk mengajak masyarakat Kufah ikut dalam barisan. Tidak ada cerita yang tentang bentuk Allah. Aduh, kamu ditipu sesamamu kafir. Hadis itu menceritakan tentang sholat, ya. Wa kasahuma khullata thumma rahu ilal masjid. Perintahnya tentang sholat, bagaimana kemudian Ammar memberi kedua sahabatnya itu masing-masing satu pakaian, kemudian mereka bertiga ke masjid. Nah, ada kaitannya dengan bentuk Allah. Aduh, kamu jangan gila permanen deh. Kamu cek di Google biar agak cerdas sedikit kamu. Langsung kamu posting ke grup. Ayo, berani tidak kamu cek di Google? Ayo. Nah, cuma ini kau salah. Kau bilang ini kau pasan. Nah, kau bodoh, saya bilang. Itu sunah.com itu, kau ketik. Di sana ada Sahih Muslim, Sahih Al-Bukhari. Kau ketik. Bisa kau dapat semua sumber-sumber hadis di sunah.com ini. Nah, kau bilang kau pasan. Jelas kau tidak tahu berarti, ya. Nah, artinya sahih apa? Tadi Jenul udah jawab, jujur dia. Asli. Nah, Hasbizul Ali, Syekh dari Iran, katakan, ya, bahwa hadis Sahih Al-Bukhari adalah maskara. Apa artinya maskara, Juma? Sahih itu adalah benar-benar dari Rasulullah Muhammad SAW. Saya mengakui bahwa hadis Bukhari 6573 itu adalah sahih. Telah menceritakan kepada kami Badar bin Al-Muhabbar. Saya kan sudah membacakan samamu tadi, bagaimana kemudian Syuba, bagaimana kemudian Amru, lalu kemudian Abu Wa'il, lalu kemudian Abu Musa, kemudian Abu Mas'ud, lalu kemudian orang-orang ini menemui Ammar. Nah, kemudian di akhir daripada hadis itu dikatakan wa kasahuma khullata thumma rahu ilal masjid. Apa hubungannya bentuk Allah dengan masjid? Ya, ini tentang sholat di masjid. Lo kok larinya ke bentuk Allah? Ini kenapa bisa seperti ini kamu? Karena kamu itu tidak ada ilmu tentang Islam. Kamu mendapatkan copasan dari sesamamu serigala. Kemudian kau anggap itu benar. Begitu bertemu dengan saya, dengan teman saya di sini, kamu malu sendiri. Ternyata teman kamu itu salah kasih referensi. Salah kasih kamu senjata. Ya. Hadis Bukhari bukan Muslim. Hadis Bukhari 6573. Sekali lagi saya katakan, itu tidak bercerita tentang bentuk Allah, itu bercerita tentang sholat. Ya, jangan gila permanen apa kamu. Oh, Zuma, berarti kau takiyah, ya. Nah, berarti kau tidak tahu. Kau bilang kau pasan, kau pembohong, ya. Sunah.com itu dalam bahasa Inggris. Tapi saya pakai Google, saya terjemahkan, ya. Kau ingin lihat bahasa Inggrisnya? Hah? Waduh,
Gila permanen rupanya kamu ini. Saya kan sudah katakan samamu, hadits Bukhari sahih. Hadits Bukhari 6573 sahih. Tapi itu tidak bercerita tentang bentuk Allah, itu bercerita tentang sholat. Ya, itu bercerita tentang sholat. Faqala ammaru ma ra'aitu minkuma mundu aslamtuma amran akra indi min ibta'ikuma anhadal amri wa kasahuma hullata summa rahul ilal masjid. Jadi ini bercerita tentang dua orang. Kemudian kedua-duanya ini diperintahkan ya atau ditegur oleh Ammar. Kemudian Ammar mengajak mereka ke masjid. Tidak ada kaitannya dengan tuduhanmu Allah itu punya bentuk. Tidak ada yang menolak hadits Bukhari 6573. Semua kami mengimani itu. Itu bercerita tentang sholat. Yang sekarang ini jadi masalah itu, kamu manusia kenapa gila permanen? Itu yang jadi masalah. Disebabkan karena Tuhanmu berbentuk manusia, disebabkan karena Tuhanmu berbentuk roh, bertanduk 7, bermata 7. Karena Tuhanmu itu yang aneh, sampai kamu itu pingin juga menjadikan Tuhan kami aneh. Sampai kamu ditipu sama kawanmu sendiri. Dikasihlah kau copasan, kamu pikir sesuai dengan dalil. Hadis 6573 itu jangan ngajarin kami. Itu makanan kami siang malam. Ngerti? Sedangkan ajaran Yesus aja kamu nggak paham, sosokan bawa hadits ke sini. Malu kan kamu? Jangan-jangan itu bikinan kamu ini. Itu sudah aku kirim di atas itu. Hadis 6573 itu. Hah? Kamu ini main-main kamu nih. Jangan-jangan kamu ini tukang tipu kamu ini. Waduh. Kayaknya kamu ini pengepul persepuluhan kamu ini. Astagfirullahaladzim. Kamu itu bahasa Inggris, saya ini bahasa Arabnya. Hadits itu bahasa Arab tuyul, bukan bahasa Inggris. Jadinya kamu itu ketipu. Saya kan udah bacakan samamu. Faqala ammaru ma ra'aitu minkuma. Ini bercerita tentang dua teman daripada Ammar. Kemudian Ammar memberi kedua temannya ini masing-masing pakaian. Untuk apa? Untuk supaya mereka bertiga ke masjid. Wa kasahuma hullata summa rahu ilal masjid. Ini bahasa aslinya, original teksnya udah jelas kok. Ya, jadi kamu itu mencoba untuk menipu, tapi salah orang, salah sasaran kamu. Kamu kalau biasa nge-google, coba kamu buka deh di situ. Bukhari nomor 6537 yang kau maksud itu. Itu bercerita tentang apa? Bercerita bentuk Allah atau bercerita tentang sholat? Coba, silakan. Coba kamu cek di Google, sama ada dengan postingan aku yang di Google tuh. Ayo. Sekarang nih zaman sudah canggih, bisa dicari di Google. Jangan menampakkan kebodohan kamu, Hasan. Kau lihat di mana itu Juma? Ha? Kau bisa berbeda? Ha? Yang gila permainan tuh ente, ya. Lu mau takia, tadi kau bilang kopasan. Ha? Ketik di Google sunnah.com, itu bisa kau cari semua. Ada Sahih Muslim, Sahih Al-Bukhari, ya. Ini saya dapat dari CP. Oh, rupanya nyarinya seperti ini. Gitu Juma. Nah, kalau saya ngomong pakai bukti. Makanya kalau mau kritisi Islam itu kudu wajib paham ilmunya. Ya, pakai ilmu dong. Jangan pakai copasan, jangan pakai Google. Akhirnya kamu ketabrak sendiri kan? Malu kan kamu? Makanya kalau mau mengkritisi Islam itu, kamu harus kuasai buku panduannya. Jangan kau asal-asalan kayak begini mencoba menipu, akhirnya apa? Coba, kamu buntung kan jadinya. Hadits Bukhari 6573 itu tidak bercerita tentang bentuk Allah. Itu bercerita tentang sholat. Bagaimana kemudian Ammar dengan Abu Musa dan Abu Mas'ud, ya, diperintahkan ke masjid untuk sholat. Dan ada hubungannya dengan ini, dengan bentuk Tuhan. Jadi kamu maksa kali pingin Tuhan kami itu berbentuk kayak Tuhan kau itu binatang bertanduk 7 bermata 7. Akhirnya kamu asal-asal ngambil sumber. Jadinya kamu malu kan? Nah, itu sudah kutunjukkan di atas itu. Jauh dengan hadis yang kamu posting, hadis sampah itu. Penipu kau tuh. Hadis menipu kau. Makanya kalau kamu itu cerdas, ya, entahlah kalau kamu dungu, kau cek dulu di Google. Pakai ilmu apa? Ha?
kau itu harusnya malu Juma. Kau bilang sunnah.com kau pasan, ya tuyul kau bilang kau pasan. Orang itu kalau kau mau nyari-nyari hadis apa di sana ada semua, tinggal ketik Sahih Bukhari nomor sekian, Sahih Muslim, itu nanti ada mesin pencarian Juma, ya. Nah, pakai ilmu apa? Kata cendekiawan Iran Ali Dasti, dia buat buku, ya, 20 Years judulnya. Di sana dia katakan bahwa Quran, ya, itu kalimat kata lengkap, itu fakta Juma, ya, bahwa Quran itu sulit dipahami kecuali tanpa tafsir. Nah, itu betul. Dan di dalamnya disisipkan kata-kata tak senonoh, itu betul Juma. Contohnya Quran surat 66 ayat 12, di sana tertulis, ya, farjaha. Nah, apa farjaha itu artinya Juma? Nah, jadi kau jangan ngomong begitu sama saya. Kalau sama anak yang bersekolahan masih TK, kau bisa ngomong seperti itu, ya. Belum lagi Quran terjemahan Hafs yang kau pakai menurut Hafs, ya. Nah, kamu nggak usah ngibul lagi menutupi kesesatanmu dengan mencoba kibulan baru, nggak usah. Ini aja dulu yang kamu bawa-bawa. Kamu kan mau supaya Tuhannya umat Islam juga berbentuk seperti Tuhan kamu itu, yang diludahi mukanya, yang ditonjok mukanya itu, ya kan? Nah, makanya kamu itu serampangan ngambil sumber. Kamu katakan sunnah.com, ya kan? Lalu kemudian kamu katakan Bukhari, Sahih lagi katamu. Tapi yang kau tunjukkan apa? Tidak sesuai dengan apa yang tertuang di dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis 6573 itu di mana ada bercerita tentang bentuk Tuhan? Kamu pikir Tuhannya Kristen punya bentuk? Ya, Wahyu 5 nomor 6. Aku melihat roh Allah seperti domba yang disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Nah, itu bentuk Tuhanmu. Dalilnya nyata di kitabmu. Kamu mau supaya umat Islam juga itu Tuhannya berbentuk. Padahal sudah nyata di dalam Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama seperti Allah. Berarti tidak ada bentuk yang menyerupai dengan Allah. Kamu coba mengambil sebuah sumber. Muntadara kan kau? Makanya kalau kamu berhadapan dengan umat Islam, mereka itu sudah tahu buku panduan agamanya. Lain cerita kalau kau di gereja nipu jemaat, boleh kamu pakai yang kau katakan itu, tapi di sini jangan coba-coba. Ya, selama saya masih ada, kamu tidak akan lolos untuk menghina Islam. Kecuali hinaanmu itu ya hambar kayak begini, mencoba mengatakan Allah itu punya bentuk, dan bentuknya itu bisa dilihat. Hadits Bukhari nomor 6573. Begitu saya buka kitab Bukhari, ternyata bukan kayak begitu dalilnya. Dasar tempe lu, cendol. Kamu bisa tak cek di Google? Ayo, kamu bisa tak cek di Google dan tunjukkan ke aku? Bisa kamu? Cek di Google. Kamu kan dibodohi orang. Atau jangan-jangan kamu nih yang mau membodohi orang Islam? Cek di Google, komplit di Google itu. Kalau kamu cerdas. Tapi kalau kamu dungu ya entahlah. Bisa tidak kamu cek di Google dan tunjukkan ke aku? Kamu ini terlalu memaksakan kedunguanmu. Sudah jelas kamu ini dungu, tapi masih aja kamu paksakan. Aduh, kasihan aku sama kamu, muridku. Kamu ini sebenarnya malu. Cuman kan ini mau menutupin kemaluanmu. Kamu mau menutupi. Coba cek di Google. Sesuai apa tidak? Ayo, semua grup yang di sini ini tahu. Semuanya kalau mau mencocokkan itu cek di Google. Tapi ini tidak memaksakan kehendak. Kamu terlalu memaksakan kehendak yang bodoh. Kasihan aku sama kamu ini. Sebenarnya kamu malu di grup ini. Cuman kamu kan mau menutupi kemaluanmu, seakan-akan kamu maksakan biar kamu benar. Kasihan deh kamu. Aduh, kok ada orang diskusi kayak ini. Ada. Jadi Hasan Wijaya ini mencoba untuk menyamakan antara Tuhannya Islam dengan Tuhannya Kristen. Di mana Tuhannya Kristen itu memang berbentuk, ya, berbentuk dalam arti kata wujud, ya, berupa makhluk dia Tuhannya.
yang mereka sebutkan Allah itu, Bapa itu adalah roh, itu bisa dilihat di dalam Wahyu 5 nomor 6, di mana pengarang yang katanya dipenuhi Roh Kudus melihat sosok roh yang adalah Bapa, ya, itu berupa binatang yang sudah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Nah, coba bayangkan tuh, itu gimana ceritanya bentuknya tuh? Ada Tuhan, ya, ada Tuhan yang berbentuk roh, tapi bertanduk 7, bermata 7.